Saya bacakan ya, Pak. Silakan Bu Firda. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Baik, waktu dan tempat saya serahkan kepada Evangelis Editan. Silakan. Masih mute nih, Pak. Ya, terima kasih Pak Jeffrey, ya, sobat lama saya di seminari. Ya, selamat perkenalan rekan-rekan. Senang bisa bersama dengan rekan-rekan di dalam ruang Zoom ini. Ya, dan sebelumnya, sebelum kita diteguhkan oleh firman Tuhan, mari kita minta supaya Tuhan sendiri yang boleh menuntun kita dengan sabdanya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu ya Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, yang dalam kasih setia, yang nyata dalam Kristus Yesus Tuhan kami, menyertai kami. Terima kasih kalau sebagai orang-orang yang bergumul dalam kehidupan ini, kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka biarlah iman kami boleh menjadi iman yang teguh bersandar pada Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab Engkau Sang Immanuel adalah Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau pencipta kami dalam kasih sayang-Mu yang besar. Biarlah kami boleh melihat bagaimana tangan Tuhan terus menopang kami. Dan sebentar lagi kami akan membaca, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang boleh menuntun setiap hati dan pikiran kami, khusus yang ada dalam ruang Zoom persekutuan doa ini, agar firman-Mu boleh disampaikan, kami renungkan bersama, bukan dengan pikiran manusia yang sangat terbatas dan berdosa, tapi biarlah oleh kuasa Roh Kudus yang boleh menuntun hati dan pikiran kami. Kami menyerahkan saat perenungan firman ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Izinkan saya sekali lagi membaca bagian firman Tuhan yang menjadi dasar dari perenungan kita pada pagi siang hari ini. Dari 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 yang tadi Pak Jeffrey sudah mengajak kita untuk menyimpannya ya dalam pikiran kita dan kemudian juga tentunya dalam hati kita. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kata Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dengan sebuah kata penting yang akan selalu kita hadapi, meskipun istilah ini tidak ada dalam Alkitab kita, tetapi Alkitab kita kaya dengan istilah ini, karena istilah ini adalah sebuah cara Allah menyatakan keagungan kemuliaannya, kemahabesarannya, yaitu paradoks ilahi. Secara sederhana, apa itu paradoks? Paradoks adalah hal yang kelihatannya kontras, berlawanan, tetapi sesungguhnya memiliki makna yang mendalam. Jadi tampaknya bertentangan, ya, tetapi sesungguhnya paduan dari dua hal yang tampaknya kontras itu atau bertentangan itu justru memberi sebuah makna yang mendalam. Dan begitulah cara Allah menyatakan dirinya kepada kita, ya. Misalnya paling jelas itu dalam Kristus Tuhan. Ya, Filipi dengan megah memuji Allah sebab Kristus, meskipun dalam rupa Allah, ya, tidak menganggap keilahiannya sebagai sesuatu yang terus digenggam erat-erat, tapi yang mengosongkan dirinya. Dia mengesampingkan itu menjadi manusia. Nah, itu paradoks, ya.
Dan Perjanjian Lama penuh dengan paradoks, kisah-kisah bagaimana Allah menuntun Israel, ya, bangsa yang lemah tidak tahu berperang, ya, lepas dari perbudakan Mesir dan sebagai bangsa budak, mereka tidak punya apa-apa, tidak mengerti perang, tidak mengerti membuat peralatan, mereka tidak mengerti bagaimana mengatur sebuah bangsa karena mereka biasa diatur dengan penindasan Mesir. Tapi bangsa yang bisa dibilang tidak tahu apa-apa ini, atau dalam bahasa yang mungkin lebih lugas, mereka cukup bodoh untuk menjadi sebuah bangsa, masih sangat bayi sekali, justru Allah menuntun mereka dengan luar biasa. Bangsa yang paling lemah pada masa itu dituntun oleh Allah yang paling perkasa pada masa itu. Ya, di mana dewa-dewa Kanaan sendiri, bahkan dewa Mesir tidak sanggup menghadapi Allah, ya, yang disembah oleh Israel pada waktu itu. Itulah paradoks. Lalu apa relevansinya bagi kita? Teks bagian yang kita baca yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi siang hari ini, teman-teman, adalah sebuah, bisa dikatakan sebuah kesaksian, ya, dari Rasul Paulus kepada gereja di Korintus khususnya pada waktu itu sebagai penerima surat ini, dan juga Allah memelihara ini sebagai firman-Nya hingga di masa kita sekarang. Dan tentunya Allah yang memelihara ini sebagai bagian dari firman-Nya, Allah pasti juga ingin bagian ini berbicara kepada kita, meneguhkan kita menjadi sebuah kesaksian iman bagi kita. Paulus pada bagian atas di perikop 2 Korintus 12 ini menyatakan bahwa dia punya kelemahan, ya, yang dia sebut sebagai duri dalam daging. Dan Paulus berkata, menulis, sudah 3 kali aku berseru kepada Allah. Artinya bukan 3 kali dalam pengertian 1, 2, 3 sudah, gitu ya. Tiga kali itu sebuah ungkapan yang pada konteks Yahudi, yang artinya berulang kali sampai rasanya terlalu banyak gitu loh, udah mentok gitu, kira-kira seperti itu 3 kali itu. Ya, sama mungkin kalau teman-teman hidup di era 80-an itu orang-orang tuh istilah 3 kali itu cukup populer ya di sebagian masyarakat Indonesia. Misalnya sekali ya, 2 kali, udah ketiga kali udah nggak ada lagi kesempatan gitu loh. Kira-kira seperti itu, dan maknanya memang mirip. Jadi Paulus tidak menjelaskan apa yang menjadi duri dalam daging baginya, tetapi ungkapan duri dalam daging yang dia pakai itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menyakitkan kelemahan yang Paulus harus tanggung sebagai seorang rasul. Kelemahan yang membuat dia tidak bisa leluasa, sangat tidak nyaman, mengganggu sekali, seperti menjadi batu sandungan di dalam dirinya. Meskipun tidak dijelaskan apa, tapi biarlah kita mengidentifikasi itu sebagai sebuah kelemahan yang amat sangat berat. Ya. Tetapi justru melalui kelemahan itu, Paulus kemudian belajar satu kebenaran yang luar biasa indah, yang kita ingin juga belajar pada kesempatan ini, yaitu mampu akhirnya mendengar Allah dengan kasih-Nya yang besar berfirman kepadanya, cukup kasih karuniaku kepadamu Paulus, sebab justru dalam kelemahanmu lah, dalam duri dalam dagingmu itulah kuasaku menjadi apa? Besar? Tidak. Leluasa? Tidak. Sempurna, utuh, penuh, tidak kurang, tidak lebih, tepat, presisi. Itu kata sempurna yang dipakai itu memiliki makna-makna yang seperti tadi saya sebutkan. Dan kemudian Paulus akhirnya mendapati sebuah kenyataan yang indah, yang ditulisnya begini pada 9b. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku. Kalau dulu duri dalam daging itu sesuatu yang sangat mengganggu, sesuatu yang mungkin bisa membuat Paulus putus asa. Kok tinggal orang-orang lain nggak punya duri dalam daging seperti itu, kok aku punya? Dan segala pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan kelemahannya. Tetapi di dalam kasih karunia Allah, Paulus akhirnya mendapati bahwa dia justru lebih bangga. Dia merasa teguh, ya, bermegah atau teguh atas kelemahan itu. Kenapa? Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Kata menaungi itu mungkin lebih tepat melingkupi, menjaga, memeluk seutuh-utuhnya. Maka teman-teman, mari di dalam kasih karunia Tuhan, apapun yang menjadi keterbatasan kita, kelemahan kita, sesuatu yang mungkin kebanyakan orang tidak alami dan kita harus tanggung itu bahkan mungkin seumur hidup. Tapi mari di dalam segala keterbatasan itu kita melihat sebuah paradoks ilahi, yaitu bahwa justru ketika kita dalam kondisi yang begitu lemah, kuasa Allah semakin nyata. Izinkan saya memakai analogi untuk menolong kita memahami lebih dalam tentang betapa indahnya paradoks ilahi ini, yaitu dalam kelemahan kita justru kuasa Allah bisa jauh lebih sempurna bekerja dalam hidup kita. Saya meminjam sebuah ungkapan, ya. Hanya orang yang haus yang sadar dan menghargai minum, dan hanya orang yang lapar yang sangat menghargai makanan. Hanya orang lemah yang menghargai topangan atau pertolongan. Sebab orang yang merasa makanan sebanyak apapun tidak begitu berarti baginya. Atau kalau ada orang merasa kuat, merasa mampu, maka dia akan sulit untuk belajar bergantung kepada orang lain, terutama kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan-jangan Allah mengizinkan kelemahan dalam diri kita supaya kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada orang yang tidak punya kekurangan. Ya, mungkin kita ngelihat orang lain lebih baik-baik saja, lebih baik keadaannya daripada kita. Tapi siapa yang tahu di balik hatinya? Siapa yang luka batinnya, kekecewaannya, kepahitan yang dia harus tanggung seumur hidup? Kita kan nggak pernah tahu. Tetapi yang satu hal yang paling penting, bahwa Allah memanggil kita untuk bersandar sepenuhnya kepada Dia. Dan menariknya teman-teman adalah, kalau manusia sekuat sehebat apapun, sewaktu itu bisa pergi meninggalkan kita. Mereka bisa abai, lalai, lupa dengan janjinya. Mereka bisa tidak menolong kita pada waktunya. Mungkin mereka punya halangan sehingga ketika kita betul-betul butuh, mereka justru tidak membantu kita. Padahal kita sangat berharap dan mempercayai orang itu mampu menolong kita. Tetapi ke Tuhan, sebagai Tuhan, Dia akan selalu ada untuk kita. Berkali-kali Allah berbicara dalam Alkitab, ya, misalnya yang tadi saya kutip, ya, firman yang ditulis dalam Perjanjian Baru melalui Nabi dan kemudian dikutip ulang dalam Perjanjian Baru. Ya, aku sekali-kali tidak meninggalkan kamu dan aku sekali-kali tidak membiarkan kamu. Indah bukan? Bahwa penyertaan Tuhan jauh lebih daripada apapun dan Dia paling layak untuk dan berkali-kali Allah menyatakan dirinya. Jadi kalau setiap kali teman-teman membaca bagian Alkitab, Tuhan bersabda secara langsung ditulis oleh Nabi atau Rasul, aku adalah Allah yang setia. Di balik kata pernyataan Allah, proklamasi Allah tentang dirinya bahwa Dia adalah Allah yang setia, itu adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Sehingga ada satu nats yang indah, ya, yang berkata, sekalipun kamu meninggalkan aku Allah tidak akan pernah meninggalkan kamu. Sebegitu setianya Allah kepada kita. Maka di dalam kasih karunia dan kasih setia Allah ini, mari kita sekarang menjadikan kelemahan kita, kekurangan kita itu justru sebagai sebuah berkat. Bukan sekedar blessing in disguise ya, meskipun mungkin istilah itu cukup tepat. Tetapi dalam kelemahan kita, justru Allah akan jauh lebih mampu kita nikmati kuasanya. Allah akan jauh lebih mampu kita rasakan, alami pertolongannya. Bahwa kalau kita merasa mampu, kita merasa cukup, kita merasa kuat, kasih karunia Allah itu tidak berharga bagi kita. Sebagaimana orang yang tidak haus, tidak merasa haus, tidak akan menghargai minuman yang diberikan kepadanya. Atau orang yang sudah merasa kenyang, tidak akan menghargai makanan yang ada di depan yang diberikan kepadanya. Justru dalam kehausan, kelaparan kita, kelemahan kita akan sangat bisa menikmati kasih karunia Allah.
Tuhan Yesus memulai pelayanannya menurut versi Injil Matius dalam khotbah di bukit dengan apa? Ucapan bahagia, bukan? Ya, dan salah satunya izinkan saya mengutip, berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan, dikenyangkan. Maka panggilan untuk menikmati kasih karunia Allah itu adalah sebuah hak yang istimewa bagi orang-orang yang punya kelemahan, punya duri dalam daging. Jadi teman-teman, kalau kita selama ini lebih terpaku pada keterbatasan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, mari kita melihat itu sebagai jalan anugerah. Sebagai orang yang Tuhan izinkan lapar, haus, lemah, agar kita bisa lebih menikmati kasih karunia Allah lebih daripada orang-orang yang tidak merasa butuh dan akan kurang sekali kepekaannya untuk merasakan kasih karunia Tuhan yang besar itu. Dan inilah paradoks ilahi yang indah, yang Tuhan ingin supaya kita berjalan dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita itu ditopang olehnya. Maka mari kita melihat segala keterbatasan kelemahan kita itu sebagai sebuah jalan kasih karunia. Ya, sebagaimana seorang anak, bukankah dalam Kristus kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara tahu apa karakteristik anak? Bukan hanya polos, tetapi mereka lemah. Mereka tidak bisa mencari makan sendiri, mereka membutuhkan orang tua sepenuh-penuhnya. Tanpa orang tua yang mengasuh merawat, mereka tidak akan bisa bertahan lama untuk hidup. Karena mereka tidak punya kemampuan untuk mandiri, ya. Itu anak. Dan Allah memanggil kita dalam Kristus sebagai anak adalah agar kita bisa menikmati sepenuhnya pemeliharaan Allah, kasih sayang Allah. Dan itu sebabnya Allah berkenan disebut sebagai Bapa, ya, penjaga, pelindung, pemelihara. Ya, dia juga sekaligus ibu, ya. Misalkan Tuhan Yesus juga pernah berkata, seperti induk ayam yang merentangkan sayap, ingin sekali memeluk anak-anaknya, melindungi mereka. Jadi Allah bukannya maskulin, Bapa, tapi juga dia adalah ibu, dia adalah orang tua ilahi bagi setiap kita yang menjadi anak-anaknya. Maka biarlah kesaksian Paulus, pengalaman iman Paulus ini juga menjadi pengalaman iman kita juga, teman-teman. Bahwa apapun kelemahan kita, duri dalam daging yang Allah izinkan harus kita tanggung. Bukanlah sebuah gangguan, justru itu adalah sebuah anugerah, sebuah keindahan yang tidak semua orang bisa nikmati. Sebuah keindahan di mana kita akan jauh lebih peka, akan jauh lebih mendambakan, akan jauh lebih bergantung kepada kasih karunia Allah. Ingat ya, yang menghargai minum, orang yang betul-betul lapar yang menghargai makan. Sebagaimana kita yang lemah akan sangat menghargai kuasa Allah yang sempurna itu. Maka mari kita menjalani kehidupan kita, ya, dengan segala yang Allah izinkan harus kita tanggung, ya, khususnya mungkin kelemahan, keterbatasan kita, dengan pengakuan iman sebagaimana Paulus ini. Sebab itu aku senang, aku bisa menikmati, dan aku rela, aku ikhlas, aku mau tabah di dalam kelemahan itu. Di dalam segala hal yang menyakitkan, ya, kalau dipakai dalam Korintus ini, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan. Hal-hal yang orang akan sangat hindari dan itu sangat tidak menyenangkan sangat dalam hidup ini. Tetapi aku senang dan rela oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi teman-teman, kita boleh lemah, tetapi di dalam Kristus kita kuat. Sebab kuat kuasanya menolong kita. Dan dia mampu menolong kita sebagai Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang menyatakan dirinya dan kasih-Nya yang besar dalam Kristus Tuhan kami, terima kasih. Kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang mengasihi kami. Penderitaan, menjadi manusia, sama seperti kami. Allah yang mampu berempati kepada kekurangan, keterbatasan, kelemahan kami sebagai manusia. Maka biarlah Tuhan Yesus itulah yang menjadi satu-satunya
sandaran kami. Biarlah dalam segala keterbatasan kami, kekurangan kami, Tuhan izinkan ada pada setiap kami. Itu boleh justru menjadi sebuah hal yang membuat kami lebih mampu untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih yang besar yang Engkau sudah anugerahkan kepada setiap kami yang percaya. Maka biarlah setiap hari-hari kehidupan kami adalah hari-hari kehidupan yang kami jalani di dalam sukacita, karena kami lebih mampu merasakan kasih karunia-Mu yang besar itu dalam hidup kami. Biarlah penyertaan-Mu, pemeliharaanmu itu, ya Tuhan Yesuslah, yang menghibur, meneguhkan kami dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada setiap kami. Dengan mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan dan penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, saya kembalikan pada Pak Jeffrey.